Cuman aku mau buktikan juga kalau misalnya kita sambil jalan usaha juga sambil bisa belajar juga gitu. Ini usia itu nggak menentukan gimana hasil kita gitu. Justru yang muda-muda ini yang harus maju untuk membuat usaha, untuk mengubah gimana pola pikir orang gitu sih. Cuman yang paling penting di bisnis mungkin ya gimana cara kita berkomunikasi baik dengan karyawan-karyawan, gimana berkomunikasi baik dengan supplier gitu. Jadi gimana trust mereka biar mereka menghasilkan kualitas yang baik buat usaha kita. Itu sih pentingnya. Itu untuk supplier itu juga Rizky yang survei? Ya, survei juga. Gimana memberikan kualitas yang terbaik kepada pelanggan. Dari sisi supplier ke pada saat di kafenya gitu kan. Wow. Dan juga nih Injal, kita penasaran juga nih gimana survive Rizky ketika waktu PPKM darurat dan PPKM level 4 kan itu semua bisnis F&B bisa dibilang tutup semua ya. Itu betul. Gimana Rizky menghadapi pada masa itu? Pertama harus gimana cara berpikir inovasi, inovasi produk. Jadi pas PPKM itu emang semuanya down, termasuk suku juga sempat down. Tapi kita harus berpikir gimana cara survive, karena inovasi produk itu penting. Nah, terus mungkin kita cari-cari gimana cara menjualkan online, karena kan di zaman generalisasi ini online itu sangat perlu. Benar-benar. Kalau untuk inovasi produk-produknya ini ada juga survei ke tempat-tempat lain nggak Rizky? Hingga akhirnya tercipta nih produk-produk dari suku kafe ini. Ada sih kan kita di Indonesia ini kaya akan budaya, banyak kaya akan budaya, suku kaya akan suku. Jadi pemikiran-pemikiran itu dapat dari masing-masing budaya itu, masing-masing budaya. Jadi maunya di suku itu juga ada representatif antara budaya-budaya dari dalam bentuk makanan atau minuman gitu kan. Kalau di makanan ada juga? Makanan ada juga. Mungkin ada yang Chinese food atau ada yang Indonesian food, itu digabung gitu. Wow, menarik sekali nih ya. Nah ini kan Rizky tamat jurusan teknik industri ya. Iya. Ini bakal ada, kedepannya ini bakal gimana? Ini kan dia sudah tamat dan juga ada kafe. Kedepannya memang bakal serius di F&B ini atau memang ada target-target lain nih yang ingin Rizky capai ke depannya? Mungkin untuk target sih belum ada, mungkin karena masih muda juga. Tapi kalau misalnya F&B ini sangat serius sih, karena mungkin ini passion di bisnis, apalagi di F&B ya. Memberikan yang terbaik kepada pelanggan, yang penting pelanggan happy, datang lagi itu sih. Suku Coffee ini sering nih ada event-event ya Rizky ya, seperti event donor darah yang kita tahu terakhir kali ya. Dan ini memang Rizky memang ada kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu atau gimana nih hingga akhirnya Rizky bisa menarik lembaga-lembaga ini untuk ada buat kegiatan di kafe? Jadi kan anak muda ini identik dengan jiwa-jiwa muda ya. Benar sekali ya. Jadi aku bikin di suku juga kegiatan-kegiatan yang sangat membawa jiwa-jiwa mudanya lah gitu. Jadi pas hari-hari besar itu kami rayakan. Contohnya seperti kemarin tuh pas hari Hari Donor Darah Sedunia, itu kami ngadain acara donor darah. Jadi kebetulan ada juga kenalan di Palang Merah Indonesia. Jadi mereka juga akan lagi pandemi ini lagi kekurangan banyak darah. Jadi mereka mau untuk membawa tim mereka ke suku untuk mengumpulkan para pendonor. Dan kebetulan juga aku pertama kali sih donor darah di situ. Pertama kali, dan itu di kafe sendiri ya Rizky. Wah ini juga bisa membawa pengaruh positif ya. Ini kan dan banyak gitu ya usaha-usaha lain mungkin gitu Bang Rizky. Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk bisnis kuliner atau bisnis kopi dan yang Bang Rizky jalani sekarang itu apa gitu yang memutuskannya? Jadi karena dilihat dari pasar, yang pasar sekarang kira-kira yang paling lagi zaman apa nih kira gitu kan, yang lagi naik apa nih kira-kira, terus apa nih yang kira-kira bisa kita bedain sama yang lain gitu. Jadi aku meneruskan usaha orang tua yang kemarin tuh usaha makanan, cuman kurang bagus mungkin konsepnya. Jadi aku lanjutin lagi ke usaha makanan, tapi lebih ke coffee shop gitu, menjualkan kopi aja gitu dan makanan-makanan ringan yang lain lah. Dan di sepanjang jalan itu memang hanya Bang Rizky ya yang punya coffee shop ya Bang? Memang letak jalan itu strategi dari suku kopi atau memang kebetulan memang dapat tempat dari situ tuh? Kebetulan itu rumah tua, rumah orang tua laki-laki yang nggak pernah dipakai udah puluhan tahun, terus dibikin usaha sama orang tua kafe sampai sekarang. Nah satu lagi nih Rizky, kita penasaran dan mungkin juga Tribuners
yang masih muda nih ingin bergerak dalam bisnis F&B mungkinnya khusus cafe, ada tips dan trik nggak dari Rizky nih? Tips and trik jadi pengusaha mungkin. Ya mungkin. Oke, jadi pertama itu pasti banyak lah dari segi tips-tips dari orang mungkin. Tapi kalau dari aku mungkin tekuni progresnya. Oke. Lanjuti progres apa yang kalian lakukan. Karena apapun progres sekuat apapun pasti hasilnya pasti akan indah. Gitu sih, Kak.